Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur pada pagi, siang, ya hari ini kita diberinya nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul lagi kuliah kita di room meeting ini ya, room Zoom ini. Alhamdulillah nak. Tetap sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita dan bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali pertama ini kita akan mengenali apa mata kuliah apa pendidikan agama Islam itu dan kedudukannya sebagai apa. Terus berapa SKSK? Nah, hukumnya apa? Sunnah. Nah, atau wajibkah? Dan aturannya apa saja? Dan capaian yang harus kita tempuh dalam perjalanan kita kuliah ini apa saja? Baik, Ibu akan lanjut. Nah, ini ya kontrak kuliah kita. Baik, nah, ini nama saya, Endang Smitri MPDI. Saya bagian dari dosen pendidikan agama Islam. Nah, tim dosen pendidikan agama Islam. Home base saya di FKIP Universitas Sriwijaya. Kalau butuh alamat saya, ini adalah alamat Ibu, Jalan Sarjana, Komplek Perum The Green, Indralaya, Blok G nomor 3, Kelurahan Timbangan, ya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, pendidikan saya S1-nya pendidikan bahasa Arab, S2 saya ilmu pendidikan Islam, dan S3 saya dalam masa pendidikan. Doain saja anak-anakku, generasi penerus yang hebat, semoga cepat selesai ya, mohon doanya, dan kalian juga tetap semangat, dan semoga juga sukses selalu dalam menjalani pendidikan atau kuliah di Universitas Sriwijaya ini. Oh iya, selamat datang ya di Universitas Sriwijaya, kan ini semester 1 semua kan? Alhamdulillah nak, Anda terpilih dan lolos. Bukan lolos, lulus. Alhamdulillah tergabung jadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Selanjutnya kita sambung ya. Nah, ini kedudukan pendidikan agama Islam itu seperti apa? Nah, ada tanda tanyanya ya. Nah, maka akan saya jawab, PAI ini, pendidikan agama Islam ini merupakan mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah wajib Universitas Sriwijaya yang dikelola oleh PPMPK. Nah, jadi wajib yang dikelola oleh PPMPK, tidak di fakultas, tetapi di bawah naungan Universitas Sriwijaya, LP3MP, yang ada di Universitas Sriwijaya, kemudian dikelola oleh PPMPK. Ada yang sudah tahu dengan PPMPK, biasanya kalau anak yang baru itu masih bingung apa itu PPMPK ya. Nah, ini nak PPMPK, Pusat Pengembangan Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian. Ya, jadi di situ mengelola 4 mata kuliah, pendidikan agama Islam, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dan Ibu bagian dari tim dosen pendidikan agama Islam. Nah, kita akan berbicara tata aturan juga sedikit sekilas ya. Nanti kalau belum jelas boleh ditanya langsung ke Ibu ya. Karena 16 kali kita punya 16 kali pertemuan nak ya. Ini hari ini pertemuan pertama dari hari ini dan ke minggu-minggu selanjutnya. Berarti hari ini sampai ke 16 kali pertemuan, kita punya 16 kali pertemuan. Ibu akan membersamai kalian. Kita jadi punya harus sesuatu aturan yang kita ikuti biar kita sama-sama nyaman. Ya, ini tetap menjaga silaturahmi. Kita tetap menjaga silaturahmi, komunikasi yang baik supaya terwujud apa yang kita inginkan. Ya, oke, jam masuk kita 5 menit sebelum sudah hadir waktunya 100 menit. Jadi sebelum jam masuk diupayakan 5 menit sudah hadir biar kita tidak dosen tidak lama menunggu, juga teman-teman yang lain tidak lama menunggu ya, diupayakan belajar ya. Saya juga belajar, kalian belajar untuk mematuhi waktu. Waktunya 100 menit. 100 menit itu 2 SKS. Nah, ya, 16 kali pertemuan. Ya, oke. Itu pertemuan kita 16 kali pertemuan, 100 menit 2 SKS. Penilaian nanti ada nilai ini memang disimak tidak disebutkan ya nak ya, cuman 3. Ada tugas, kemudian UTS sama UAS kalau disimak. 20% tugas,
35% UTS dan 40% UAS. Namun kami kan punya tim dan kita nih setiap dosen itu punya sendiri ya ke kriteria nilainya, penilaiannya. Nah, jadi kalau dari saya, khusus dari saya nih etika number one. Nah, nomor satu itu etika cara ya, atau dalam Islam itu akhlak, karakter itu etika moral dan akhlak. Ini nomor satu nak ya. Dengan siapapun, tidak dengan saya, dengan siapa saja temanmu, ya, saudaramu, orang tuamu, tetanggamu, dosen-dosen yang lain pun juga begitu. Kemudian kehadiran inilah maksimal ya, minimalnya ya di bawah 85% harus ada berita lah ya kemana orangnya. Maksimal nih 85% sudah bisa ikut ujian ya. Nah, di bawah 85% dipertanyakan. Makanya harus ada komunikasi yang baik. Kenapa tidak hadir? Ada apa? Biar dosennya tahu. Biar kalau ada yang bisa dibantu mengerjain tugas, penggantinya ya dikerjain tugas atau dikirim video-video pembelajaran yang bisa kalian ikuti ya. Makanya harus ada komunikasi yang baik ya, seperti itu. Kemudian tugas individu. Nah, tadi kalau disimak hanya disebut tugas. Lalu Bu, etika itu Ibu letakin di mana? Tetap apapun yang kita bicarakan tetap Ibu hargai. Ibu letakkan di tugas yang 25% di akun simak itu disebut 25% tugas itu ya nak ya. Tapi bukan hanya tugas individu ya, bukan hanya tugas individu, bukan tugas kelompok saja di sana. Etika saya masukkan ke 25% itu. Kehadiran Ibu masukkan ke 25% itu. Jadi 25% itu akan bertumpuk nah ya. Dan sedangkan yang UTS agak besar sedikit 35%, sedangkan UAS itu malah banyak 40%. Ya, yang penting kehadiran, rajinnya itu ya, semangatnya itu dan utamakan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dan insya Allah kalau karena Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kolom etika kehadiran itu tugas individu kelompok masuk ke kolom tugas 25% itu. Anda nilai kecil UTS UAS sudah mengikuti tapi jatuh insya Allah. Nah, ada cara karena di 25% itu nilainya berlimpah nanti ya kalau kalian memang lakukan semuanya. UTS 35% dengan UAS 40% akan terbantu dengan yang 25% yang full itu ya. Oke, nanti itu seperti itu. Jalani ya, semangat. Oke, pakaian nak dilarang pakai kaos oblong, kaos bebas boleh tapi sopan. Ya, kalau kaos laki-laki itu bekerah ya. Kalau perempuan pakai kaos mungkin kaos yang Islami ya, harus pakai hijab lah, berjilbab, bebas tapi sopan lah nak ya. Karena aurat itu sudah tahu kan laki-laki batasannya dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan semua harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, karena saya punya moto nak ya, moto hidup saya karena saya ini adalah sudah tergabung dengan kalian, otomatis kita berpartneran ya. Partner kita ini dari pertemuan 1 sampai ke 16 kali pertemuan ke depan. Ya, hari ini pertemuan 1 berarti 15 pertemuan lagi kita ketemu, kita partner. Nah, Ibu akan membersamai kalian. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Maka motonya saya bagi juga dengan kalian. Moto hidup Ibu itu al hayatu jihadun. Hidup itu perjuangan, nak. Nah, ya, hidup adalah perjuangan. Maka dari itu, kalau kita punya cita-cita dan punya keinginan butuh perjuangan. Nah, maka saya gandengkan hadis Rasulullah ya. Saya gandengkan hadis Rasulullah, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Apa itu artinya? Barang siapa pengen sukses, barang siapa pengen jaya, barang siapa pengen punya cita-cita itu berhasil di dunia. Dunia ini kan banyak. Pengen kerja yang enak, pengen makan yang enak, pengen pakai mobil yang mewah, pengen dihormati, maka kita cari nak di dunia ilmu keduniaan itu yang ingin kita capai itu dicari, yang ingin kita gapai itu kita gali, kita pelajari. Nah, termasuk Anda datang ke Universitas Sriwijaya ini, Anda pengen menggali pengetahuan ya, cara ya sehingga dapat Anda mencapai cita-cita Anda ya. Kemudian waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ingat barang siapa juga punya keinginan pengen bahagia juga di akhirat, dapat surganya Allah, maka kita juga mencari ilmu pengetahuan akhirat ya. Nah, di Universitas Sriwijaya ini sudah diwajibkan ya. Wajib nak mata kuliahnya tadi ya sudah saya sampaikan, mata kuliah wajib di bawah naungan Universitas Sriwijaya dikelola oleh PPMPK ya kan. Dan barang siapa
Nah, pengen sukses keduanya, waman arodahuma alaihi bil ilmi, barang siapa pengen bahagia, sukses jaya di dunia, ya kan, selamat di dunia, sukses juga akhirat nanti, selamat sampai ke surganya Allah. Kita akan mempelajari, mari kita pelajari, tuntutlah pengetahuan itu, dunia kita pelajari, akhirat dipelajari. Nah, ya, kamu sudah masuk ke Universitas Sriwijaya ini sudah bagus, Nak, ya. Sudah menjalani ilmu pengetahuan agama kamu diwajibkan dan kamu ikuti. Selain dari situ 16 kali pertemuan tidak cukup, mungkin kamu belajar di luar, anak ya. Nah, kemudian kalian juga memang jurusan umum ya, semangat. Ibu tetap bantu kalian kalau kalian selalu ingin bertanya, meluangkan waktu untuk bertanya, insya Allah Ibu akan luangkan juga waktunya, nak ya. Karena kalian itu adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Selanjutnya, nah, seberapa pentingkah pendidikan agama Islam? Wow, sangat penting. Nah, ada tujuan pribadi dan tujuan akademik. Tujuan pribadinya apa? Nah, kita ini punya kewajiban. Nah, kewajiban kita apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kita menuntut ilmu itu diwajibkan orang Islam itu, nah ya, bagi Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Itu tadi. Barang siapa diwajibkan, dan ketika kita punya ilmu, insya Allah kita akan mudah dalam melangkah sukses, ya. Jadikan dunia ini tempat mencari ladang kenyamanan, kesuksesan di dunia, namun tetap dikontrol karena kita punya pengetahuan agama. Jadi kita jadikan ya ladang untuk mencari ladang pahala oleh-oleh menuju akhirat dengan pengetahuan agama yang kita dapat ini. Ya, oke, dakwah. Nah, itu tadi untuk apa yang kita sudah tahu, kita bagi ke orang sekitar kita. Ya, kita bantu yang belum tahu karena kita itu khairun nas ma'an fa'um innas ya, innas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, kemudian petunjuk menuju jalan yang lurus. Kalau kita sudah tahu pengetahuan agama ini, kita tahu kan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bisa menuju ke surga dan mana bikin selamat dunia dan akhirat ya. Kayaknya sudah tahu semua, ini sudah pinter ya. Tujuan akademik menciptakan intelektual yang bermoral Islami. Jadi kami ini ya mau menjadikan generasi penerus yang hebat, yang punya intelektual bermoral Islami. Meskipun di kuliah universitas umum ya, dia tetap Islami, bercara Islami, jadi insinyur, jadi direktur Islami, jadi apa kalau jurusan hukum jadi jaksa Islami, jadi guru yang beriman dan bertakwa. Semua kalau punya kendali, kita punya iman dan takwa pedoman hidup ini, insya Allah kita akan selamat ya. Ingat, hidup tanpa agama itu sesat, nah, gelap. Tapi kalau ada agama, insya Allah kita selamat, nah ya. Oke. Nah, ini capaian pembelajaran yang kita tempuh selama 16 kali pertemuan. Hari ini bukan di mana ya, sudah kita jalani. Terus kita akan, tema selanjutnya kita ketemu dengan baca tulis Al-Quran. Jangan takut, Ibu akan membersamai kalian. Ya, 100 menit itu tidak cukup untuk belajar mata pelajaran atau mata kuliah baca tulis materi baca tulis Al-Quran. Jadi di luar jam kuliah nanti boleh bertanya. Ya, boleh kalau mau belajar bersama boleh. Oke, kemudian konsep ketuhanan, manusia, dan alam dalam Islam. Jadi nanti kita bahas Tuhan dalam Islam itu bagaimana, manusia dalam Islam itu bagaimana, alam bagaimana juga. Itu kita akan bahas bersama-sama, kita cari fakta-fakta juga nak ya, biar semangat. Nah, terus kita ketemu dengan konsep tuh tentang Al-Quran. Nah, ini konsep Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad ini dalam membangun kebudayaan Islam di Indonesia, di kita, di daerah kita, yaitu semua dimanapun kita berada. Yang jelas pedoman kita itu Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ada ijtihad. Jadi setiap langkah kita hubungkan ke pedoman hidup kita itu dalam membangun kebudayaan, dalam bekerja dengan baik kita hubungkan, ya. Nah, kemudian kita ketemu dengan fikih toharoh, ada selingnya fikih toharoh, ya, nanti praktek bersuci, ya. Kemudian setelah itu pertemuan kelima kita implementasi syariah, yaitu iman dan takwa dalam kehidupan hari-hari kita. Jadi hari-hari kita tuh kalau kita kaji semua butuh kendali hidup, ya. Hidup kita ini punya harus yang ada mengendalikan, yaitu iman dan takwa. Ketika kita punya iman, kita bisa mengendalikan mana baik, mana buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tak boleh dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya ada konsep akhlak, etika, moral dalam Islam. Setiap langkah kita itu punya cara, punya etika, moral. Kita disukai orang karena etika kita baik, kita disayangi orang karena etika, moral, dan akhlak kita baik, ya. Tetapi kadang-kala tinggi pendidikan
malah kita tak disenangi orang. Mungkin cara kita, etika moral akhlak kita kurang baik. Jadi meskipun tinggi, kita junjung tinggi juga etika moral dan akhlak kita ya. Oke, selanjutnya kita akan ketemu dengan UTS. Semangat ya. Kita akan ujian tengah semester. Jangan takut, semangat. Hidup tadi itu sudah Ibu bilang, al-hayatu jihadun. Hidup adalah perjuangan. Setiap apapun ada ujian dan belajar pun ada ujian ternyata ya. Nah, itu. Oke, anak, capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya ini ada sudah UTS, kita ketemu konsep IPTEX. IPTEX itu ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam Islam. Ya, jadi nanti kita kan sudah global, banyak sekali teknologi-teknologi yang kita punya. Nah, kalau kita tidak punya kendali iman dan takwa, apa yang terjadi? Ya, jadi kita harus mempelajari ini. Ya, banyak sekarang fakta-fakta ya, banyak ya ilmu-ilmu yang disebar lewat iptek, agama juga. Nah, itu nanti kita kaji ya. Harus dikendalikan dengan adanya iman dan takwa, insya Allah kita bisa selamat dan terkendali mana baik, mana buruk, yang mana pantas ditonton, mana yang tidak pantas. Kemudian kita ketemu, nah lanjutan dari fikih toharo, kita ketemu dengan fikih salat ya. Sudah pintar semua sebenarnya ini, tapi kita charger lagi ya. Oke, kemudian ketemu lagi kita selanjutnya konsep Islam dalam pembinaan masyarakat, negara, dan lingkungan. Nah, itu kita ada konsep bagaimana membina masyarakat, negara, dan lingkungan hidup kita. Atau kalau tema yang dulu disebut dengan kerukunan umat beragama. Ya, nanti kita bahas, karena hidup di dunia, khususnya Indonesia Raya ini, nak, bukan hanya Islam kan? Nah, dan non-Islam juga, nanti kita akan ketemu dengan mereka, bagaimana kita menghadapinya. Lingkungan kerja kita, negara kita, masyarakat kita. Nah, ya, ingatlah ya, Islam itu rahmatan lil alamin, menyayangi semua walaupun tanaman, tumbuhan berbeda agama, tetap menjalin silaturahmi, bekerja sama dengan baik. Kemudian ada konsep Islam dalam perekonomian masyarakat. Jadi di ekonomi juga di masyarakat kita akan kita kaji biar kita selamat. Bagaimana ada perjalanannya kalau dalam Islam berekonomi, bertransaksi, ya berbagi itu akan kita kaji juga. Nah, kemudian ada konsep Islam terhadap isu-isu kontemporer. Kan banyak isu-isu ya. Nanti ada juga yang berkaitan dengan budaya. Nanti kita akan bahas. Nah, biar kita tak salah menerima, kita akan bahas, kita hubungkan dengan pedoman hidup kita Al-Qur'an As-Sunnah. Selanjutnya, karena setiap kita punya cara, pasti punya siasat. Perang pun di zaman Rasul pakai siasat. Kita pun dalam belajar punya siasat. Namanya apa? Strategi. Strategi pembelajaran, strategi ibu mengajar, ya kan? Nah, dalam pemerintahan untuk menggapai yang kita inginkan menjadi apa misalnya? Memilih anggota dewan apapun ya, banyak politik. Nah, itu ya banyak siasatnya. Nah, kita akan mengkaji siasat itu apa tadi? Politik. Nah, ternyata ya bahasa Arab itu siasat itu politik. Kita akan juga mengkaji konsep politik dalam Islam. Selanjutnya, tadi ada fikih toharo, dilanjut dengan fikih sholat. Kemudian terakhir, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Kita semua ini adalah calon mati. Ya, semua akan mati. Dan maka dari itu ketika kita innalillahi ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan kaji di sini, kita kenali, kita bahas, kita belajar praktek bersama fikih janaiz, fikih tentang jenazah, bagaimana ketika mendengar tung 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 innalillahi tadi, berarti kita harus memandikan, menyolatkan, ya, menguburkan, ya, memandikan, mengkapani, menyolatkan dan menguburkan. Terakhir kita uasna. Nah, setiap langkah kata Ibu tadi ujungnya pasti ada ujian. Nah, jalani, semangat kata Ibu tadi ya. Nah, UAS, ujian akhir semester. Kemudian, nah dari 13 materi tadi, ada 4 materi yang akan dibahas membutuhkan praktek. Ya, apa itu tadi yang Ibu sampaikan? Ada baca tulis Al-Quran, ya, ada fikih toharoh, ya, ada fikih sholat, ada fikih janaiz. Ini akan praktek biasanya kalau luring, ini praktek dan ada mayatannya dan bahkan itu mahasiswa teman-teman kalian itu mau sekali jadi bahan praktek ya. Nah, itu karena kita tidak ada boneka manekinnya ya, tapi kain kapan sudah kita sediakan perlengkapan lainnya biar tahu. Ya, oke. Pesan saya, ini ada pesan saya ya, Nak ya.
Nah, muter pesannya. Nah, yakinkan kalian mengikuti kuliah dengan baik, beretika, berakhlak dengan baik, rajin mengerjakan tugas, ikut UTS, ikut UAS, juga berkomunikasi dengan baik. Maka insya Allah nilainya anak jadi yang terbaik, ya, terbaik dan baik dulu seharusnya, baru terbaik ya, ketikannya typo. Oke, seperti itu semangat ya. Saya tetap membersamai Anda karena saya adalah partner Anda. Jangan takut untuk bertanya karena saya juga insan biasa ya. Kalian adalah titipan, kalian adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti itu dipertanyakan. Oke, selanjutnya ini sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Kita lanjut di minggu depan. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.